merah warna besi muda, nanti menguning lalu masak. Ayo baksonya dulu baksonya, ayo bang bakso ya. Ayo bakso masih banyak yuk, silakan. Ke sana dia duduk itu. Nah, itu menguning kalau yang tidak masak langsung barangnya cepat. Suasananya adem. liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sedang berada di mana? Kebun kurma. Kurmaan deh kebun. Salakan. Ada. Ya. Kurmanya ada dan kita alhamdulillah pada naik melihat ya. Kebun kurma ini sebagai salah satu bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk Jazirah Arab ya. Dan alhamdulillah hari ini kita masuk ke kajian Samawa yang kedua ya, karena kita terjadwal untuk kajian Samawa 5 kali. 3 kali di Madinah, 2 kali di Mekah. Masih ingat sore kemarin PR-nya siapa yang sudah mengerjakan? Belum. Karena sibuk belanja, bilap kena PR. Sibuk ngaguhar, capek ya. Aya oge anu sibuk ngebul, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Aun sibuk naon Pak Aun? Pak Aun duka sibuk naon Pak Aun? Sibuk mencari. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, melanjutkan materi kemarin. Kita kemarin sudah membahas tentang bekal surga kita ya. Bekal surga itu adalah takwa. Bekal surga itu adalah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bekal surga yang terakhir adalah Allah mudahkan segala urusan kita. Tapi lagi-lagi syaratnya adalah takwa. Bapak Ibu rahimakumullah, salah seorang ulama generasi tabi'in mengatakan begini. Yang namanya dunia itu tempatnya masalah. Tempatnya apa, Pak? Masalah. Ya. Jadi dunia ini memang dunia adalah tempat masalah. Setiap kehidupan kita pasti dilalui dengan berbagai masalah. Gitu ya. Kenapa demikian, Bapak Ibu rahimakumullah? Karena yang namanya tempat pembalasan itu hanya di akhirat saja. Ya. Makanya akhirat itu, kampung akhirat nanti itu disebut sebagai Darul Jaza ya, negeri tempat pembalasan ya. Sementara di dunia ini adalah Darul Amal, negeri tempat beramal, negeri tempat beramal soleh gitu ya. Bapak Ibu rahimakumullah, sambil berjalan ngopi-ngopinya mudah-mudahan tetap fokus. Jadi kalaulah kita di dunia ini punya masalah, maka kita harus sadar diri bahwa di dunia ini memang tempatnya amal ya. Setiap amal ada yang merupakan amal soleh,
ada yang merupakan amal salah. Salah. Gitu. Nah maka kalau berharap semuanya baik-baik saja berarti salah tujuannya. Kenapa? Karena di dunia ini kita harus sadar tempatnya masalah, gitu ya. Disebut sebagai darul amal. Maka setiap masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu rahimakumullah, tentu harus kita lalui dengan amal-amal baik, gitu ya. Setiap masalah tidak mungkin kita lalui dengan amal buruk. Boro-boro atau alih-alih mendapati solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau setiap masalah dihadapi dengan masalah baru, ya, dihadapi dengan kemaksiatan, maka justru masalahnya tambah banyak. Oke, siap. Ini kayaknya harus selesai dulu kopinya nih. Ya, karena saya juga nggak bisa konsentrasi ini. Panas. Ya. Oke, siap. Enggak, diselesaikan dulu. Stop. Stop. Enggak, Bade. Jadi di-cut videona. Ya dikat aja. Dunia ini darul apa? Rin. Darul amal, ya. Tetapi akhirat itulah baru disebut darul jazaa. Karena di dunia ini darul amal, maka tidak mungkin setiap manusia tidak punya masalah. Semuanya pasti punya masalah. Nah, melalui masalah itu kembali kepada materi yang kemarin, melalui masalah harus dengan solusi. Tidak bisa melalui masalah dengan masalah yang baru. Seperti slogannya apa? Mengatasi masalah dengan masalah, kan gitu. Ya, aya geninya lembaga etatah lah gitu. Ya, seperti itu. Atau Bapak Ibu rahimakumullah, kita harus sadar juga karena di dunia ini darul amal, maka disinilah tempatnya kita bersusah payah. Suami bersusah payah, istri bersusah payah, orang tua bersusah payah, anak-anak bersusah payah. Maka kenapa begitu? Karena memang hakikatnya di dunia ini darul amal. Adapun kalau bahasa Ciamis nama anapon, gitu ya. Anapon di dunia orang kenging kebahagiaan, di dunia orang kenging kegembiraan, di dunia orang kenging kabunga, itu merupakan bonus-bonusnya saja. Itu merupakan bonus-bonusnya saja, bukan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya kita diberi rezeki oleh Allah, bunga henteu, Pak? Bahagia henteu? Bahagia. Tapi rezeki yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya bukan pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Karena pembahasan Allah itu hanya di negeri akhirat yang disebut sebagai darul jaza, bil khusus di jannah, di surga. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, maka setiap amal kita di dunia dalam permasalahan rumah tangga misalnya, ya, seorang suami, ibu-ibu gaduh masalah, seger atau lebih salib masalahnya, seger, bapak-bapak gaduh masalah, Tegaduh bapak-bapak mah dina gaduh masalah nage gara-gara gaduh ibu, cenah kan gitu. Astagfirullahaladzim, dan gitu. Coba bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Orang bayangkan, Pak, ya orang mah ek terbuka we ayeuna mah. Kira-kira lamun orang sebagai suami, sebagai pemimpin rumah tangga, boga hiji kasalahan, ya, kira-kira di payunan garwa orang, di payunan istri orang, masalah eta bakal panjang atau bakal pondok? Panjang pondok. Takut kepanjangan, Pak Ustaz. Kira-kira, tolong pikirannya fokus ya, jangan ngeres-ngeres dulu ya. Kira-kira mun Pak Aun, Pak Harun gaduh masalah, ya, gaduh masalah ya, misalnya kan gitu ya. Terus masalah eta teh dipidamel punya lira, berarti kesalahan diri pribadi. Ya, kesalahan diri pribadi. Kira-kira Pak, Bu, ibu-ibu kalau suami punya kesalahan pasti memorinya kuat atau tidak kuat? Kuat, Ustaz. Sangat Kuat. sekuat apa ketika Bapak punya kesalahan? Buat materi. Emu teras terus. Kira-kira lamun ibu-ibu gaduh kalepatan, Bapak
mun ibu-ibu gaduh kalepatan kira-kira beres cepet atau beres lama? Makanya itulah fitrahnya rijal dan nisa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggariskan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa? Ya, laki-laki itu pemimpin daripada wanita. Kenapa? Karena laki-laki itu logikanya lebih kuat daripada perasaannya. Ya. Kenapa demikian? Karena qawwam itu Allah balas dengan surga jika berhasil membawa keluarganya ke dalam surga. Tapi qawwam, ya pemimpin rumah tangga Pak, Bapak, Abdi gitu ya, seorang suami, seorang ayah, itu berat sekali pertanggungjawabannya. Kenapa? Kalau gagal membawa keluarga ke dalam surga, maka kita yang paling bubuk Pak. Ya. Makanya perintahnya itu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum Wa ahlikum nar. Ya. Khitabnya atau seruannya lebih diutamakan kepada qawwam dalam salah satu tafsir. Gitu ya. Jaga dirimu dan keluargamu dari api Neraka. ya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai qawwam laki-laki itu pasti akan sangat berat hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujrohnya dari Allah sangat tinggi, sangat besar kalau berhasil membawa keluarganya terhindar dari api ya. Cek paribasana mah kieu, ibu-ibu mah kantun nyarios, ya Allah abdi mah turut suami. Ya. Ya Allah abdi mah kumaha pun lanceuk. Ya kan? Seperti itu. Tapi ibu-ibu jangan kajong-jonan juga ya. Jangan terlalu nyaman juga. Kalau suaminya membawa ke jalan kemaksiatan, maka tentu ibu-ibu punya tanggung jawab untuk mengingatkan. Betul ya? Nah, itulah kerjasama antara suami dan istri. Ibu bapak rahimakumullah, ibadah sholat tertentu waktunya, ibadah saum tertentu waktunya, ibadah taqarrub ilallah tertentu waktunya. Tapi ibadah pernikahan, ibadah berkeluarga itu ibadah yang paling lama. Terus ya, jadi selama ada ikatan pernikahan, selama ada ikatan kerabat, ikatan rahim, maka pada saat itu peluang ibadahnya sangat panjang. Sholat mah aya waktuna, ya tertentu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, aya waktuna, ya. Tapi rumah tangga mah selama berjalan kehidupan, maka disitulah waktu ibadah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, dengan bekal takwa dan frekuensi surga yang kita sama-sama inginkan dan kita perjuangkan, jangan harap tanpa masalah. Wajar di pasihan masalah. Kenapa? Karena ini hidup di dunia yang disebut darul amal. Upami di dunia ngaraos teu aya masalah, bawa-bawa geus naik level jadi malaikat. Ya. Pak Arif ditaros, Pak Arif gaduh masalah henteu abdi mah. Wah, kan gitu cek Pak Arif teh kan gitu. Nyaan Pak Arif teh gaduh masalah henteu. Masalah nama mung hiji abdi mah sieun ku pamajikan we. Contoh ieu mah, Bro. Masalah. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, di surga nanti, ingat nih, di surga nanti itu tempat pulang kembali kita, dan di sanalah semua balasan Allah berikan. Kepada suami yang soleh balasannya di surga, kepada istri yang soleha balasannya di surga. Ya, jangan sampai nanti ketika hari hisab, ketika hari mizan, ya yaumil hisab, yaumil mizan, masing-masing saling menuntut di hadapan Allah. Ya, ketika ditaros ke Allah teh, wahai para suami, sudah engkau bawa kemana keluarga, istrimu dan keluargamu, anak-anakmu, kan gitu ya. Lalu para suami itu menyatakan, ya Allah, ya abdi mah kumaha pun bojo we ya Allah, gitu kan, seperti itu. Nah kemudian ditanyalah istrinya menjawab, ya Allah, da abdi mah tadi pasien ilmu kupun lanceuk ya Allah, kan gitu. Allah bertanya, kenapa engkau berbuat maksiat? Kenapa engkau berbuat maksiat? Lalu mereka saling menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Saur istri rate, ya Allah, pun lanceuk mah teu ngawartosan kaluar bumi, teu nutup aurat teh, janten dosa ya Allah. Jeung suamina teh kumaha? Ya Allah, abdi bade ngawartosan tapi abdi sieun ya Allah. Ya.
pan silih tuntut eta teh, ya kan? Seperti itu. Ya Allah, pun lancek teh bedegong, ya Allah dinasehatan alim, cenah kan gitu, ya. Seperti itu. Atau kemudian kata suaminya, ya Allah istriku yang tidak menurut apa yang aku inginkan, dan seterusnya dan seterusnya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jangan khawatir. Kenapa? Karena suami dan istri rumusnya sama, yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Ibu, siksa api neraka teh nupang ringan-ringana katincap abuhna masaka urang ngagolak. Eta teh siksa api neraka anu pangringan-ringana, ya. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menjelaskan tentang siksa api neraka, ada orang-orang yang menyatakan, wahai kalian jangan berbuat maksiat karena siksa api neraka sangat berat. Pada dirinya apa? Menginjak abu neraka, kepalanya mendidih, otaknya mendidih, gitu ya. Disangkana eta teh pangberat-beratna siksa neraka. Tapi ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan, itulah yang paling ringan, kan gitu ya. Itulah yang paling ringan. Maka coba bayangkan Bapak Ibu rahimakumullah, pilih anjing pageto bapana heula nu dipundut ku Allah Subhanahu wa taala. Pilih anjing pageto istrina heula anu dipundut ku Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bakal saling ridho henteu? Ya. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada surga yang dijanjikan kepada seorang istri yang soleha. Ketika apa? Ketika dia meninggal, ketika dia wafat, kemudian suaminya ridho. Gitu ya? Masya Allah. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, upami ibu pupus, upami istri pupus, carogena ridho, tah istri teh bakal jantan ahli sawarga. Hoyong jantan ahli sawarga, Bu? Hoyong? Sok atuh pupus ti payun. Cek Pak Aun, eta mah cek Pak Aun tah. Ya. Masya Allah. Oke, eta mah materi katilu, oke mah materi katilu eta mah. War mun hayang dibahas we eta. Wah, abdi mah bala di ibu-ibu. Bapak Ibu rahimakumullah. Oleh karena itulah maka tidak ada suami yang sempurna. Ibu, caroge ibu teh sanes Rasulullah. Caroge ibu teh sanes sahabat Ali. Caroge ibu teh sanes sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman. Caroge ibu teh tah ieu jalmi-jalmina. Bapak, istri bapak teh sanes Khadijah, sanes Aisyah. Tah sakieu buktosna. Ulah dugikan nu sakieu buktosna engke silih tuntut di akhirat. Ngabeung beuratan anu kira-kira engkena bakal di surgaeun justru bakal jadi pinaraka. Naudzubillah min. Maka Pak, wayahna ya bapak-bapak, khusus bapak-bapak, lamun ibu-ibu nuju error, nuju naon Pak? Error. Pasok ibu-ibu error? Sering ngeblank. Sering jadinya. Lamun Pak ibu-ibu nuju error Pak, resepna hiji Rebot sistem. dangukeun tos we. Ya. Ulah dilawan. Ya, ulah malik disentak. Ya, keun we sina budal, Pak. Ibu-ibu, saur penelitian namina makhluk halus kaum Hawa sadintena ya kedah ngaluarkeun 20.000 kacap tina lisana. Agak halus. Ya. Disebut masetan. Lamun teu acan catat ya. Lamun teu acan 20.000 kecap tina lisana, biasana ibu-ibu teh panyawat gering pikir. Pantesan. Ya. Jadi kieu kira-kira engke lamun aya masalah di bumi, Bu, nembe 2.000, 18.000 deui. Ya, Bu, nembe 6.000, 14.000 deui. Ibu-ibu kedalkeun. Naon-naon nu janten isi keretek mana kacaroge kedalkeun. Iraha waktosna, iraha wae. Ya, kedalkeunna bari ngadoa, bari nyegruk dina sajadah, nya.
kedalkeun dina doa, kedalkeun dina salat, nu penting ulah dipendam. Upami dipendam janten masalah, janten panyawat. Dangukeun we pokona mah Pak. Itunya. Wanita yang sehat itu mengeluarkan kalimat dalam lisannya sehari semalam 20.000 kata. Upami teu acan 20.000 kata, saur penelitian teu acan sehat. Ya, gitu. Sok ayeuna mah mun ibu-ibu nuju error, mah sok ungkapkeun bade didangukeun. Gitu ya. Ayeuna patarosana ka ibu-ibu. Ibu-ibu ai bapak-bapak sok error. Dewaranian ngajawab da dipalencrong teh dieu cenah. Gitu ya. Tara cenah alhamdulillah tuh. Tuh, paur ngejonglokeun kana neraka cenah kan gitu, ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Kurang pungkas bahwa di dunia teh sanes tempatna balasan ti Allah. Balasan anu hakiki mah engke di negeri akhirat bil khusus surga atau neraka. Ya. Numawi upami urang hoyong kenging kanikmatan surga pasti amal nage kedah seueur di dunia. Ya. Makanya tadi ibu-ibu saur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 8 pintu surga yang dipersilahkan untuk seorang muslimah soleha. Aya sabaraha pintu surgana? Tuh, bapak-bapak coba bayangkeun. Ibu-ibu mah di sahur disambut ku 8 pintu surga. Cenanya kumaha cenah syaratna ibu-ibu? Syaratna teh mung 4. Sabar hiji? 4. Hiji jaga salatna. Jaga salat. 2 jaga saum wajibna. Saum Ramadan, saum qodona, ya. 3 Mana HP Baba? jaga ifah. Naon ifah teh? Jaga kehormatan sareng jaga farji. Ya, jaga kemaluan. Anu kaopat suamimu ridho kepada dirimu. Maka bapak-bapak rahimakumullah, saur Nabi SAW opat ya resep ibu-ibu disambut ku 8 pantos surga. Hiji jaga sholatna, maka kita harus membantu istri kita untuk menjaga sholatnya. Ya. Yang kedua jaga saumnya, saum Ramadan, saum qadha dijaga oleh kita sebagai suaminya. Yang ketiga menjaga ifah dan farjinya, menjaga kemuliaan dan menjaga kemaluannya, dijaga ke orang, ya. Dan yang keempat suamimu ridho, saur Nabi SAW ke istri-istri orang, ya. Maka bantu untuk kita senantiasa ridho, mudahkan urusan mereka, bantu urusan mereka, ya. Semampu kita, sekuat kita, jadikan mereka itu bukan pelayan, sekedar pelayan, tapi mitra, mitra anu sami-sami bakal biasa ngaronjatkeun nilai amal soleh urang, dugi ka urang pendak deui di surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulah hilap ibu-ibu, ulah hilap saur Nabi, kaseseueurana ahlun nar, kaseseueurana penduduk neraka teh ti kalangan wanita. Ya, hati-hati. Tapi bapak-bapak ulah kajongjonan. Ulah kieu ada ibu-ibu we nu ti payun lain kitu. Mereka kita, ya. Kalau kita abai, kalau kita justru mengkolkeun sanes kana jalan pi surgaeun, berarti orang nu bakal digendir panggendir-gendirna. Ya, kita yang akan mendapati azab yang paling berat. Kenapa? Karena kita lalai, karena kita abai, karena kita tidak jadi qawwam, ya, tidak jadi pemimpin bagi mereka. Oleh karena itu, di akhir kesempatan taklim ini, di sesi kedua ini nyambung dengan materi kemarin, bekal takwa itu harga mati. Ya, kira-kira bapak-bapak bade mengkol, cek ibu-ibu teh, Pak, pan takwa, Pak, pan bade ka surga, tos, cekap. Ya, kira-kira ibu-ibu bade mengkol tina syariat Allah, saur bapak-bapak teh, mah, pan takwa, mah, pan surga, digeuing supaya sadayana tiasa kana visi anu sama. Tanu kadua,
sanes berarti teu aya cobaanana, sanes berarti teu aya masalahna. Setiap kita punya masalah, ya, setiap kita punya masalah. Tapi masalah itu harus diselesaikan dengan amal takwa. Agar apa? Agar semuanya bisa terjaga dari siksa api neraka. Ya Allah, ya Rabb, hisab kita sama-sama berat, tapi Allah menjanjikan janji ujrohnya dengan surga yang maha indah, surga yang maha menenangkan, membuat kita tumaninah, ya, surga yang sama-sama kita rindukan. Itulah hubungan syuhbah, itulah hubungan persahabatan antara suami istri, orang tua anak, saudara, karib, kerabat, dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahimakumullah, terakhir sekali, mari kita sama-sama beristighfar, ya, di antara pohon kurma ini kita bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pasangan kita memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Amin. Amin. Semoga pasangan kita melapangkan setiap urusan kita semua. Amin. Dan semoga nanti di akhirat kita semua dihindari dari kondisi saling menuntut, saling menyalahkan, saling berlepas diri dari tanggung jawab. Maka itu kembali kepada bekal yang kemarin, takwa adalah kata kunci bagaimana kehidupan keluarga ini bisa berakhir sampai jannah, sampai surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Diawali dengan apa? Dengan saling memaafkan. Diawali dengan saling cerita, ya. Bade naros kasaha ieu taros kene bangkus. Ya. Siap ditaros? Osok ngobrol jeung si ibu. Sok irah ya kira-kira ngobrolna sabaraha menit? Hah? Enjing-enjing siang wengi. Wengi. Ah, wengi mah ngobrol naon curiga? Siang mah jarang penak. Oh, siang mah jarang pendak. Ya, ngobrol segala sesuatu teh diobrolkeun, ya. Kira-kira bakal jadi jalan pisaeun, amal soleh di surgaeun obrolkeun, ya. Supaya naon? Terhindar dari kondisi seperti istrinya Nabi Nuh yang durhaka. Kenapa? Karena tidak mau cerita, tidak mau ngobrol tentang akhirat. Ya, ngobrol nanti dunia kan gitu, ya. Tapi kalau kita membiasakan bercerita tentang akhirat, maka insya Allah akan menjadi keluarga yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu bakal ngahapunten ke bapak-bapak. Ngahapunten moal. Ngahapunten moal, itu dijawab gini. Ya. Hah? Cacer kadangu. Ya, ke bapak-bapak. Bapak-bapak bade ngahapunten ka ibu-ibu. Ade. Sabaraha kali salebaran sakali. Tiap menit. Alhamdulillah. Ya. Ibu-ibu bakal ngahapunten ka bapak-bapak. Ih, anger lawan kene. Ya. Aun kumaun. Kemarin kumaha. Maka kesimpulan doanya apa? Ya Allah, faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Ya Allah, faghfir lana, kan gitu. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, faghfir lahum. Ya Allah, ampunilah mereka. Ya, maka dengan saling mengislahkan itu, jalan menuju surga akan lebih terasa ringan. Ya, ya. Jadi kalau perlu minta maaf itu sehari 3 kali. Ya, kalau perlu sehari 7 kali. Kalau perlu ibu-ibu minta maaf itu lebih sering. Supaya apa? Bisi eta teh minta maaf terakhir dalam kehidupan orang, coba bayangkan. Iya kan? Seperti itu. Ya, mudah-mudahan segera mendapati pasangan. Amin ya Allah ya Rabbal. Yakinlah surga itu indah, tapi belum tentu kita bisa meraihnya. Yakinlah mati itu berat, tapi kita pasti melaluinya. Maka yang jadi PR kita adalah matina pasti, surgana can pasti. Ya, supaya itulah maka setiap keluarga, setiap pasangan, anak, istri, ya, suami, orang tua, keluarga itu tujuannya harus sama, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moga sadusni lajeng. Bapak dihapunten. Dihapunten. Oh, dihapunten aya nama.
alhamdulillahnya saparantos-na ieu nu bade balanja nu tadi teh acan paenten pilih bade mangga dipali ditu dinu tadi nu ageng nu bade ngopi bapak-bapak tempat carikna dinu tadi di Nurawoseun nya dina sofa mesen kopi teh nu tiis aya di ditu nya siap bapak-bapak mah da langki balanja jual upami diduduk ku ibuna mayar balanjaeun Barengan pisan. mohon painten sementawis kegiatan atau sedikitnya ayeuna Sabar menit waktu balanja. balanja waktu aya 15 menitan lah ya ayeuna sateueur carika ditu urang foto bersama dulu foto bersama dulu oke nanti kita langsung foto setelah itu ke sana ya